Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas besar keamanan data dan blockchain dengan topik SSH Tunneling PS L2TP VPN kelompok 9 dari kelas TT4605. Oke, boleh di next. Kita beranggotakan dengan Nima Desita Malika Putri, Al-Fatih Sutansyah, Emrah Nasution, M. Zikri, dan Kumaidi Ahmad. Next. Jadi, untuk pendahuluannya, L2TP dan SSH Tunneling adalah protokol untuk koneksi pada jaringan publik. Penelitian ini membandingkan keamanan dan efisiensi keduanya berdasarkan latensi, throughput, enkripsi, dan konsumsi sumber daya dengan analisis data menggunakan Wireshark. L2TP unggul dalam throughput di jaringan stabil, sedangkan SSH tunneling lebih fleksibel dan aman untuk jaringan beresiko tinggi. Hasil ini membantu memilih protokol sesuai kebutuhan. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada network security, yaitu praktik untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan gangguan, dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Komponen utamanya meliputi firewall, enkripsi, autentikasi, VPN, dan IDPS. Tujuan utamanya adalah melindungi data, memastikan komunikasi aman, dan menjaga ketersediaan layanan di tengah ancaman seperti malware dan DDoS. Namun secara umum, network security adalah keamanan jaringan yang penting untuk melindungi data. SSH tunneling dan L2TP VPN adalah solusi yang umum untuk digunakan. Selanjutnya. Selanjutnya ada deskripsi dari L2TP dan SSH tunneling. L2TP adalah protokol tunneling untuk VPN, sering dikombinasikan dengan IPsec untuk enkripsi menggunakan port UDP 1701. SSH tunneling menciptakan saluran terenkripsi untuk data aman. Beroperasi di port TCP/22, Wireshark digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Sedangkan sedangkan Kali Linux dan Ubuntu adalah OS berbasis Debian untuk keamanan dan implementasi jaringan. Mikrotik adalah perangkat jaringan yang mendukung berbagai protokol tunneling termasuk L2TP dan IPsec dengan antarmuka GUI dan CLI. Dan secara umum L2TP adalah protokol VPN yang sering dipadukan dengan IPsec untuk keamanan tinggi. Lalu SSH tunneling secara umum untuk membuat saluran transkripsi untuk port forwarding dan bypass firewall. Selanjutnya. Oke, di sini desain penelitian ya. Penelitian ini dilakukan dengan membangun jaringan menggunakan protokol tunneling, L2TP dan SSH tunneling. Wireshark digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan selama proses koneksi untuk mengidentifikasi pola data dan tingkat keamanan dari kedua protokol. Terus selanjutnya ada pengaturan environment jaringan. Yang pertama di L2TP ya. L2TP itu kita menggunakan Mikrotik ya sebagai server. Terus laptop sebagai klien. Yang pertama itu konfigurasi dulu router Mikrotik, mengatur router Mikrotik sebagai server L2TP dengan dukungan Internet Protocol Security untuk menyediakan enkripsi data. Yang kedua mengatur port forwarding untuk SSH tunneling pada port 22 dan localhost pada port 88. Nah, ini untuk SSH tunneling ya. Yang kedua adalah persiapan perangkat klien. Nah, klien ini berupa kalau di L2TP adalah laptop ya dengan IP eh, yang berbeda gitu antara eh, eh, server dengan klien. Terus yang SSH tunneling ya kita menginstal Kali Linux dan Ubuntu pada perangkat yang digunakan untuk pengujian. Terus yang kedua mengatur klien L2TP eh, dan SSH tunneling di perangkat tersebut. Nah, di sini berupa sistematikanya ya.
Yang pertama ini dari SSH Tunneling, kita dimulai dari klien. Klien ini dari via Kali Linux yang mempunyai IP sebagai berikut. Terus di firewallin, ada firewallnya ya, bus. Terus di sini ada Ubuntu dengan IP-nya masing-masing juga gitu. Terus ini juga ada konfigurasinya L2TP VPN. Di sini menggunakan MikroTik ya sebagai hardware-nya, di luar gitu sebagai server yang mempunyai masing-masing IP dari klien, punya IP-nya ini, terus kita mentanalkan lah ke MikroTik-nya gitu. Terus ini ada berupa tampilan capture ya dari ini protokolnya bisa dilihat ya SSH tunneling, dan ini adalah capturean protokol dari L2TP VPN. Nah, di sini terdapat ISP ya. ISP atau encapsulating eh sebentar. Oke, ya seperti itulah singkatannya encapsulating di protokolnya ya. Di sini berupa source-nya, terus ada destinasinya. eh oke, destinasinya ya. Terus protokolnya tadi ISP atau encapsulating security payload ya. Nah, di sini arah eh, arahnya mau kemana gitu. Kita melakukan ini semua. Di sini kita mencari protokol terbaik ya dari SSH tunneling sama L2TP VPN. Nah, di SSH tunneling ini kita cukup mudah mengoperasikannya ya karena kita pakai virtual machine ya Kali Linux sama Ubuntu. Jadi untuk skala kecil-kecilan itu bagus lah SSH tunneling protokolnya. Terus kalau L2TP VPN ini menurut kami ya ini cukup rumit dikarenakan ada beberapa perangkat tambahan ya tadi seperti servernya gitu, dan ini cocok untuk perusahaan besar gitu yang membutuhkan keamanan lebih lanjut gitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa langsung oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai capture traffic menggunakan Wireshark. Nah, setelah koneksi dengan L2TP atau IPsec dan SSH tunneling berhasil dibangun, Wireshark digunakan untuk menangkap paket-paket data yang melewati jaringan. Proses ini memungkinkan evaluasi kinerja dan keamanan dari masing-masing protokol untuk memberikan rekomendasi terbaik sesuai kebutuhan jaringan itu masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari tugas kami kali ini. Yang dimana kesimpulan yang kami dapat adalah L2TP unggul dalam keamanan dan skalabilitas untuk VPN. Nah, sementara SSH tunneling itu lebih fleksibel dan juga sederhana untuk akses aman ke layanan tertentu. Jadi L2TP ini disarankan untuk jaringan yang kompleks, sedangkan SSH lebih efisien untuk koneksi cepat dengan bandwidth terbatas. Nah, pilihan protokol harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan dukungan dari perangkat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.